Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys dengan Asda channel Islam yang terbaik. Oke, selamat siang. Selamat beristirahat. Jam menunjukkan jam 12. Waktunya istirahat. Waktunya makan siang karyawan PT Dongkwang. Oke guys, untuk hari ini mungkin tadi saya udah ngopi. Tidak puasa sunat Kamis, sedikit kelupaan. Oke, fenomena di tahun-tahun ini mungkin itu yang digambarkan oleh hadis Rasulullah, bahwa ada yang disebut dengan masa akhir zaman, yang dimana banyak fenomena-fenomena yang aneh. Pada tahun ini 2020 di dunia, bukan terkhusus di Indonesia saja, itu sedang terjangkit yang disebut dengan wabah virus corona. Udah hampir 1 tahun dari bulan Desember 2019, sekarang udah sampai bulan September. Virus wabah corona ini belum pergi juga. Mungkin ini adalah salah satu teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita hidup lebih disiplin, banyak mensucikan anggota tubuh kita, sering berwudu, minimal setiap kita melaksanakan sholat kita berwudu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan paling hebat lagi menjaga kesucian dari ataupun menjaga wudu itu sendiri, karena salah satu untuk dimudahkannya kelak nanti masuk surga adalah kita menjaga wudu. Oke guys, teman-teman sekarang lagi pada makan. Langsung saja dengan kondisi masa akhir zaman artinya. Kenapa sekarang disebut dengan akhir zaman? Karena dengan ditutupnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu yang disebut dengan masa akhir zaman. Tapi di akhir zaman itu, kata Rasulullah, ada yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Apakah yang disebut dengan fitnah akhir zaman itu? Salah satunya ini dimuncul di tahun 2000 ini. Allahu a'lam. Karena di dalam beberapa hadis dan keterangan bahwa di akhir zaman itu, terutama fitnah akhir zaman itu, banyak kemunculan. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang turunnya Dajjal ataupun dukhan, kabut gelap hitam, dengan munculnya yang disebut dengan Yajud Majud, yaitu secara beberapa penafsiran para ulama, bisa jadi para ulama terdahulu ada yang menafsirkan itu secara wujud Dajjal dengan wujud Dajjalnya, ataupun yang disebut dengan dukhan itu kabut berbentuk kabut kegelapan, ataupun yang disebut dengan Dajjal itu bisa jadi sistem. Itu beberapa ulama mungkin ataupun para ustadz setiap menerangkannya itu tergantung penafsiran hadis yang ada di dalam hadis yang pernah diterangkan ataupun oleh Rasulullah SAW. Oke, dengan beberapa kejadian di fenomena akhir zaman ini, itu adalah suatu kehendak Allah. Tapi tetap kita patut ataupun harus sadar bahwa tujuan
kita terutama manusia itu diciptakan oleh Allah, tidak ada lain hanyalah untuk beribadah. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa semata-mata jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk ubudu ilallah, beribadah kepada Allah. Ketika bahasa ibadah berarti ibadah itu adalah salah satu aktivitas. Ibadah itu adalah pekerjaan. Ibadah itu adalah yang dimana aktivitas pekerjaan yang sesuai dengan yang memerintahkannya. Jadi kalau ibadah itu kita punya ataupun hanya pemahaman ritual saja seperti sholat, baca Quran, puasa dan lain-lain, rugi. Kita sebagai manusia rugi. Karena aktivitas 24 jam itu bahwa kita itu akan ditimbang dan dihitung oleh Allah. Jadi maksudnya apa yang disebut dengan ibadah itu? Ibadah itu adalah melaksanakan suatu pekerjaan, melaksanakan suatu aktivitas sesuai yang memerintahkan kita, yaitu Allah, sesuai sunnah, sesuai syariah. Seperti itu. Contoh ketika kita tidur selama 8 jam, bagaimana supaya menjadikan suatu ibadah? Maka awali dengan doa. Bagaimana aktivitas kita mencari rezeki, kerja, supaya menjadikan suatu ibadah? Maka awali dengan doa. Dan menjalankan suatu aktivitas kerjanya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang berlaku menurut Islam, mengikuti aturan-aturan yang sesuai di perusahaan. Mungkin aturan-aturan perusahaan tidak akan lepas daripada kebaikan. Itulah yang diinginkan Allah. Hanya mengingatkan saja, karena bukan mengingatkan Iwan Fidin, cuman mengingatkan diri sendiri. Jadi hari ini saya bicara di hadapan kamera itu karena saya pun melihat saya sendiri di kamera. Itu saya hanya mengingatkan diri saya sendiri. Jadi kalau gini saya nunjuk ke kamera itu kepada diri saya, ya segini, mengingatkan kepada diri sendiri. Jangan salah, setiap manusia itu ketika dia telah meninggal ataupun mati, ketika dimasukkan ke liang lahab ataupun ke kuburan, mereka itu akan berteriak kepada Allah dua. Yang pertama, dia meminta sedikit waktu kepada Allah untuk bisa beramal soleh. Yang kedua, ya Allah, kenapa aku tidak dijadikan tanah saja, supaya aku tidak tanggung jawab atas segala aktivitas di dunia. Karena manusia saja yang menanggung, mempertanggungjawabkan segala aktivitas di dunia. Jadi kalau makhluk-makhluk yang lain itu tidak, maka rugilah. Jadi kalau kita hidup di dunia hanya cukup nyari makan dan makan saja, rugi. Barengi dengan suatu ibadah. Ibadah ritualnya apalagi jangan sampai itu kewajiban ibadah ritual dilewatkan. Seperti sholat 5 waktu. Apalagi seorang laki-laki ketika sudah maksimal sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu langkah hebatnya seorang mukmin sejati. Itu hanya mengingatkan diri saya sendiri.
Oke, guys. Karena delivery sudah nyampe, pesanan Padang, bukan iklan ini. Belum cair guys. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Walaupun rekan-rekan saya, para karyawan itu sampai hari ini berharap dengan pencairan BLT, tapi tinggal sabar saja. Sabar saja, karena mencek bahasa Sunda mah rezeki mama milik mama. Kamu netamis milik orang, walaupun jauh, Allah akan disampaikan, didekatkan. Walaupun itu bukan rezeki saya, meneta lain rezeki orang, deket ngahuap gue, lain rezeki mah bisa jadi murah. Jadi segala sesuatu itu ada yang mengaturnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar, berdoa, tawakal kepada Allah. Oke? Sementara seperti ini, dengan kondisi saya masih menggunakan masker karena wabah virusnya belum ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa saja. Ini adalah salah satu teguran bagi kita semua, supaya kita rajin untuk mensucikan jasadiah ataupun rohaniah. Bisa jadi ini adalah salah satu fitnah akhir zaman juga. Bisa jadi ini adalah salah satu ujian bagi alam dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di dalam komputer itu udah padat, jadi ada refresh. Mungkin setelah ini corona sudah tidak ada, alam dunia ini akan bersih lagi. Semuanya manusia rajin cuci tangan, menggunakan masker, akan disiplin. Itulah pendidikan dari Allah bagi manusia. Tetap istiqomah, tetap beribadah, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita sebagai mukmin. Salat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan satu waktu pun. Istiqomah kepada Allah, berdoa, lurus, berjalan di Shiratal Mustaqim yang kita selalu berdoa. Sekian dari saya, tugas ataupun kewajiban kita sebagai mukmin, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Benarnya dari Allah, saya manusia biasa, banyak salah dan salah. Cukup sekian, tetap Islam yang terbaik di dalam hati kita. Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.